Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Mahfud MD tolak jadi cawapres Anies Baswedan. Benarkah seperti itu begitu? Kalau ini kesempatan emas seharusnya kepada Mahfud MD begitu. Jangan-jangan mungkin ya karena masuk radar Ganjar di situ Mahfud MD mungkin akan menolak tentang capres Anies Baswedan begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Tetapi ini kesempatan emas kepada Pak Mahfud untuk berlaga di situ. Mungkin berpikirannya Pak Mahfud daripada kalah sana sini hitung-hitungannya seperti itu begitu ya. Ya seperti dulu ya di putaran kedua tahu-taunya Pak Mahfud mau menjadi cawapres Pak siapa namanya? Pak Jokowi begitu kan. Ya, dulu ditawarin mungkin cawapres Pak Prabowo tidak mau begitu kan ya. Ya, inilah politik kita dinamis, kita harus hargai itu begitu ya. Walaupun tidak mau, kita mau dipaksakan gimana begitu ya. Tetapi ini menarik, mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen Mahfud MD tolak jadi cawapres Anies Baswedan. Wah, ini menarik sebenarnya begitu ya. Berarti tinggal AHY dan si ibu itu dong ini. Saya percaya ya Pak Mahfud MD tidak akan bergabung di kolam yang penuh potensi kekerasan dan kemunafikan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi narasi-narasi yang dibangun oleh mereka para cebong itu seperti itu begitu ya. Emang siapa yang ngajak? Ini ada pertanyaan yang menggelitik begitu kan. Ya tentu siapa yang mau ngajak. Ya tetapi kan keringat hari ini begitu ya. Kalau Pak Mahfud ya menjadikan posisi pemerintah begitu kan ya. Posisinya pemerintah begitu ya. Jadi saya rasa ini sangat baik untuk diambil oleh koalisi perubahan. Tapi saya rasa elektabilitas Pak Ganjar Pak Mahfud kan turun begitu ya. Bahkan emang siapa yang ngajak ini? Kelas Mahfud MD jauh di atas ya. Bahkan tentu nolak kapan ditawarkan ya. Apa sebelumnya ditawarkan? Menolak duluan ya. Biar heboh seolah-olah punya daya tawar yang tinggi. Ya melihat Pak Mahfud itu saya kira jauh begitu untuk memilih dari memilih dari cawapres begitu kan. Bahkan ketua-ketua umum partai mungkin banyak yang tidak mau kepada Pak Mahfud begitu ya. Apalagi P3 sejelas tidak mau begitu kan. Menolak karena khawatir koalisi perubahan pecah di tengah jalan. Artinya masih bisa mungkin ya ini. Ya kalau masuk ke PDIP, masuk bursa dalam PDIP, saya rasa bukan Pak Mahfud begitu. Saya rasa partai P3 tidak mau kepada Pak Mahfud begitu. Bahkan ini TV One mengada-ngada setelah Metro TV kembali jalan benar, media ini jadi penggantinya Metro TV dulu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ini disebutkan ya Prof ya tahu ya udah tahu ya Anies gagalnya pres. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Perbedaan tanggapan Mahfud MD jadi cawapres Anies dan Prabowo yang sangat beda jauh. Dan di sini kita bisa menilai siapa pendukung Pak Mahfud sebenarnya. Jika penasaran cari tahu. Kan dari dulu dia pengen jadi wapres, mungkin itu mimpi. Ya bisa saja seperti itu begitu ya. Ya ngarep ya Pak Mahfud ya, by the way kerugian yang ratusan triliun di Kemenkeu gimana kabarnya ya. Sebenarnya Pak Mahfud itu luar biasa begitu. Orang Madura mungkin bisa percaya dan bisa 100% mendukung Pak Mahfud di situ begitu ya. Tapi yang namanya politik dia tidak mengenal siapa mereka begitu ya. Pak Anies bukan ahlinya untuk persoalan reformasi hukum. Ini mendesak karena persoalan rumit berikan di posisi capres ya. Dengan Pak Anies Baswedan ini sangat jitu menghentikan polemik pemilu. Tinggal perizinan boleh tidak. Tapi saya kira kalau Pak Mahfud mungkin Partai Nasdem tidak mau begitu ya. Karena pada hakikatnya banyak yang tidak suka kepada Pak Mahfud di partai begitu ya. Apalagi ada statement yang luar biasa begitu. Siapapun kalau sudah masuk politik ya, ini jangankan menjadi kawan begitu ya. Ya seharusnya siapapun harus tindak selayaknya kawan, setidaknya lawan begitu ya. Tetapi ini banyak komentar-komentar netizen ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya saya kutip dari tv1news.com. Mahfud MD tolak jadi cawapres Anies Baswedan. Ini dikutip dari tv1news.com. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapatkan tawaran dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ya. Terus kemudian Ahmad Saihu untuk menjadi bakal wakil presiden bagi Anies Baswedan ya.
Kalau memang dia ada tawaran dari PKS, mungkin apakah dia benar atau tidak begitu ya. Mahfud MD pun ya terang-terangan menolak tawaran itu karena khawatir koalisi perubahan untuk persatuan pecah di tangan jalan ya, di tengah jalan. Kenapa begitu ya ini? Siapa sosok yang akhirnya menjadi pendamping bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan? Anies Baswedan masih menjadi teka-teki. Ya, jangan diungkapkan terlebih dahulu begitu kan. Jangan terburu-buru untuk mendeklarasikan cawapresnya Anies Baswedan. Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS pun hingga kini belum memberikan bocoran nama pasangan Anies Baswedan ke publik ya. Di tengah hiruk-pikuk pengerucutan nama cawapres Anies Baswedan, muncul pernyataan dari Mahfud MD yang menganggap jika dirinya mendapatkan tawaran dari Presiden PKS. Kalau itu Saihu menyebutkan ya nama Mahfud MD masuk radar baca pres Anies Baswedan yang potensi. Ini sangat menarik sekali begitu. Kalau memang dia benar terima aja begitu kan. Ini kesempatan emas kepada Pak Mahfud begitu. Kapan lagi begitu kan? Di 2029 belum tentu ada tawaran seperti itu begitu ya. Tetapi kalau tawaran itu masuk ke radar PDIP juga begitu, saya kira Partai P3 tidak mau kepada Pak Mahfud begitu ya. Tapi wallahualam, kalau semuanya kan tergantung dari PDIP begitu kan. Tetapi saya rasa kalau tawaran-tawaran dari Pak Mahfud ini menjadi tawaran yang sangat krusial di koalisi perubahan, ya mengapa dia tidak mau begitu kan. Ya mungkin kalau takut kalah dan menang ya itu hal yang biasa, itulah demokrasi kita begitu ya. Tetapi kita lihat saja perkembangan dari waktu ke waktu begitu. Ini bahkan kalau itu Saihu menyebutkan nama Mahfud MD masuk radar baca pres Anies Baswedan yang potensial. Mahfud MD secara belak-belakan menolak tawaran itu karena khawatir koalisi perubahan pecah di tengah jalan. Mahfud meminta kepada Denny Indrayana dan Ahmad Saihu untuk menjaga agar Anies dapat tiket sebagai capres ya di 2024. Ya, sebab menurut Mahfud kalau tidak dapat tiket maka pemerintah akan dituduh mencegah ya langkah mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Ya, saya rasa kalau Pak Mahfud masuk di situ koalisi perubahan itu sangat menarik begitu kan. Artinya pemerintah ya mengambil dari pemerintah itu sangat potensi, ada plusnya begitu ya. Karena pada hakikatnya ya kita tahu Partai Nasdem kalau sudah sepakat PKS dengan Demokrat sepakat, maka kemudian saya kira Nasdem akan ngikut begitu ya. Tapi pola-pola seperti ini kita harus tawarkan siapa sosok yang kemudian ingin mendampingi Anies Baswedan. Saya rasa kalau Pak Mahfud sangat baik begitu ya, karena dia adalah pemerintah begitu kan, masuk ke koalisi pemerintahan, menawarkan dan bisa mendongkrak semuanya apa yang dilakukan begitu. Bahkan Pak Jokowi bisa ketar-ketir, bayangkan begitu. Kalau Pak Jokowi ketar-ketir begitu ya, lalu kemudian diungkap semuanya datanya oleh Pak Mahfud. Sekarang Pak Mahfud kan mencari data siapa yang kemudian melakukan tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan hukum begitu kan. Tergampang saja kalau dia menjadi wakil presiden. Tapi begitu ya, ada minusnya begitu ya. Karena mungkin ya keringat selama ini begitu ya, dari seorang Pak Mahfud ini untuk menjadi seorang wakil ya kita harus bekerja secara maksimal mungkin, apalagi masuk PDIP. Saya rasa ketemu dengan Roma Hurmuzi dengan Pak Mahfud, saya kira ada bersitegang apa begitu di situ begitu kan, masih menyembunyikan luka yang lama begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi ini menarik begitu. Kalau masuk koalisi perubahan ya plusnya luar biasa begitu Pak Mahfud MD begitu. Karena apa? Bisa saja pemerintahan itu ya diobrak-abrik dengan adanya data-data yang disampaikan oleh Pak Mahfud begitu kan, kalau menjadi wakil begitu. Itu semuanya bisa menjadi ketar-ketir dan bahkan itu semuanya jadi kekuatan dari publik begitu, bahwa kepercayaan itu sangat luar biasa begitu. Tapi tentu kalau tawaran-tawaran seperti ini kalau saya rasa dimungkinkan ya Pak Mahfud akan mau bersedia begitu. Kapan lagi Pak Mahfud untuk berkontribusi dalam dunia pemerintahan begitu ya, kalau bukan cawapres begitu kan, atau capres-cawapres. Pak Mahfud kan sudah lama di Menko Polhukam ya, menjadi MK dan sebagainya begitu kan. Ya setidaknya Pak Mahfud sekarang menjadi cawapres lebih menguntungkan dan lebih terbuka kepada siapapun orang begitu. Dan saya akan menagih janji ketika Pak Mahfud mengatakan ya apakah ini benar atau tidak. Kalau Pak Mahfud menjadi capres katanya ya akan memperlakukan hukuman mati. Katanya begitu ya dalam sebuah media begitu ya. Tetapi saya rasa apakah benar atau tidak begitu. Tapi ini langkah apresiasi luar biasa kepada Pak Mahfud. Kalau menjadi capres ya atau cawapres ya, bagaimana perjuangkan ya hukuman-hukuman mati seperti itu bagi orang yang korupsi itu sangat menarik dan saya
paling yang suka sekali kepada hukuman-hukuman korupsi yang kemudian diberatkan, hukuman mati, hukuman seumur hidup 20 tahun dan sebagainya begitu kan. Karena kan sudah muak dengan angka korupsi ratusan miliar begitu ya, bahkan triliunan sekarang ini. Kira-kira kan seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.